bertalbiyah menuju Arafah dari Umar, ya. Dia berkata, pagi-pagi kami pergi bersama Rasulullah dari Mina ke Arafah. Ada di antara kita yang bertalbiyah dan ada pula yang bertakbir. Tapi yang lazim kita tatkala setelah selesai tarbiyah di Mina, setelah sholat subuh menuju ke Arafah untuk wukuf. Apa yang dibaca? Di sini ada dua. Yang pertama talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Yang lazim itu. Tapi ada sahabat yang bertakbir karena memang sudah mau masuk tanggal 10 Dzulhijjah, ya kan? Mau masuk, ya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi besok Bapak Ibu, kalau ada wong tanggal 9 mau menuju wukuf kok enek sing takbiran, yo ben. Rasa bisa lagi. Yang lazim kita lakukan adalah talbiyah. Ini riwayatnya Muslim loh, ini sahih kuat. Jadi kalau besok ada yang takbiran ya sudah enggak apa-apa. Tapi kita setelah selesai talbiyah subuh pagi berangkat menuju ke Musdalifah dengan naik bis, itu apa yang kita baca? Talbiyah. Ya, Arafah Pak, lah diingatkan. Nah, matur suwun. Menuju ke Arafah untuk wukuf. Karena nanti Musdalifah ya gitu. Lanjut Pak. Nah, khutbah wukuf sebelum sholat. Jabir bin Abdillah berkata, ketika matahari sudah mulai condong, Nabi mengendarai untanya menuju ke tempat yang datar, dan di tempat ini beliau berkhutbah wukuf di hadapan manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, wukuf nanti setelah ada di padang Arafah, sekarang di dalam tenda saja, tidak usah di luar tenda. Tendanya sudah, ya walaupun masih uyul-uyulan, ya tidak apa-apa. Di dalam tenda menjelang zuhur itu ada yang melakukan khutbah wukuf. Monggo nanti itu ditunjuk siapa petugasnya, kalau rombongan atau kloter itu. Nah, khutbah wukuf isinya ya himbauan-himbauan, ajakan-ajakan dan seterusnya. Kemudian setelah masuk waktu zuhur, selesai khutbahnya, kemudian diadzani. Adzan untuk melaksanakan sholat zuhur di jamak qashar. Artinya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Di padang Arafah, di dalam tenda. Ora sah menek-menek batu di atas, lu malah jeblok ras itu haji, ya. Nah, gitu, ya. Setelah itu, ya. Nah, ini prosesnya wukuf. Karena wukufnya setelah condong matahari, kalau Bapak Ibu rawuh di Arafah lebih awal, bisa bersiap-siap, bisa bersilaturahmi ke sana kemari, ya, saling sapa, saling kenal. Bila perlu boleh kotak-kotak dengan ada yang di tanah air, aku sehat, ora apa-apa, aku arep wukuf gitu. Tapi nanti kalau sudah masuk waktunya wukuf untuk berdoa, semua aktivitas kita pinggirkan dulu, termasuk HP. Ya, termasuk HP. Ya. Kecuali kalau bacaan-bacaan doanya ada di HP, ya itu canggih banget kok. Canggih, nganyelke, nyenengke. Gitu, yang ngenteknya duit. Ini. Lanjut Pak. Nah, sudah saya sampaikan sholat zuhur dan asar di jamak dan qashar. Ya, dari Jabir bin Abdullah berkata, seusai khutbah kemudian Bilal azan, iqomah lalu sholat zuhur, seusai sholat kemudian iqomah lagi lalu sholat asar, dan beliau tidak melaksanakan sholat sunnah di antara 2 sholat tersebut. Jadi Rasulullah
di Arafah hanya sholat duhur dan asar di jamak kosor. Salat duha ya ora. Kalau kita itu Mbak Rasulullah itu gampang ya toh. Nah ini dasarnya. Lanjut Pak. Doa saat wukuf di Arafah. Dari Jabir Rasulullah bersabda, doa yang paling baik yang kuucapkan dan juga diucapkan para nabi sebelumku ialah gampang banget. Neng ya ojo iki tok cepet. Boleh doa-doa yang lain. Karena tempat wukuf di padang Arafah itu adalah tempat yang ijabah. Tatkala kita bersungguh-sungguh, kondisi kita bersih, maka yang masuk halal, tidak ada yang haram, perilaku kita baik, berdoa di Arafah saat wukuf, apapun yang diminta, insya Allah baik akan dikabulkan, dan kita ulang-ulang doa itu. Ya, monggo mendoakan anaknya supaya jadi anak soleh solihah, supaya bojone ben ganteng, ayu, soleh, sugih, ya boleh. Nah, ora ya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Tapi kita prioritaskan pada saat setelah sholat duhur dan asar tadi sampai menjelang terbenam matahari, jangan disia-siakan untuk memohon kepada Allah, kecuali minum. Ada instruksi Allah berfirman, wahai malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang kelihatan lusuh, lelah, capek, berpakaian yang sama itu, catatlah dia. Insya Allah itu sampai sebegitunya kepada hambanya yang sedang wukuf di Arafah. Maka saat di Arafah gunakan dengan sebaik-baiknya. Misalnya ke PPT foto ya sekali dua kali saja. Kemarin Bapak Ibu 2018 jamaah sakrasi gitu. Doa terus. Ya. Apa yang Anda inginkan? Bila perlu dicatat dari rumah doa itu, kok diwaca. Orang nggo bahasa Arab ora apa-apa, nggo bahasa Indo. Batin wae Allah jane ya wis ngerti kok. Ning ini amalan kok dibatin yo jangan. Harus diamalkan, dilafal. Maka kita harus itu sampai menjelang Rasulullah memberi contoh doa yang populer ini, insya Allah Bapak Ibu sekalian. La illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mari bersama-sama. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini contoh doa dari Rasulullah yang sering dibaca. Kita wukuf, kondisinya memang harus tenang Bapak Ibu, ngadap kepada Allah. Karena tempat ijabah yang Arafah itu untuk wukuf ya hanya pada musim haji. Nanti setelah musim haji selesai, itu hanya jadi lapangan biasa, padang pasir, nggak ada apa-apanya. Maka tempat itu betul-betul tempat yang ijabah untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita orang yang dhaif, orang yang lemah, banyak salah, banyak khilaf setiap hari, apalagi kepada Allah. Disitulah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya aplikasikan di situ yang berangkat dengan suami istri, saya minta untuk ketemu sekarang, saling memaafkan. Itu saya minta, ayo saling memaafkan, saling mendoakan. Udah, belalayo haru Pak, do nangis kabeh. Masya Allah, ya berarti memang banyak salah dan dosa itu. Maka saya mohon nanti di padang Arafah ini betul-betul digunakan untuk berdoa, jangan untuk gojek dan lain sebagainya. Kecuali sebelumnya tadi wukuf atau sesudahnya. Lanjut Bapak. Nah ini
posisi wukuf di Arafah. Donga tenan, enak sing maca Quran, ya kan? Boleh baca Quran, boleh berdoa dan lain sebagainya. Tapi ini posisi wukuf. Dan ingat, kita masih posisi terkena larangan ihram. Nggih, Bapak Ibu, doa. Iki doane wis nganggo HP kita Nah, wis nganggo HP ya. Udah, mbah donga apa kabar-kabari ini enggak tahu. Harapan saya di sini kita harus ya, sampai Allah saja berfirman seperti itu, malaikat, hambaku sing lusuh, lecek, kesel, lemah, lelah, catatan, tulisan apa yang diminta akan aku kabulkan. Ini hadis qudsi, bukan tontowi ya. Tontowi, gombal, jangan. Tapi ini hadis qudsi ya. Baik, lanjut. Nah, sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Nah ini Bapak Ibu jadi perhatian kita. Ada yang sholat maghribnya di Arafah juga ada. Karena memang berangkatnya menuju ke Musdalifah setelah maghrib. Ya kan? Dan memang seyogianya kita menuju ke Musdalifah itu bisa ya setelah maghrib, bukan sebelum maghrib. Tapi karena situasi dan kondisi sok-sok wis dioyak-oyak, bisa wis tengah kudu makan, itu kondisi ya, gitu. Tapi baiklah, karena Rasulullah melaksanakan sholat maghrib dan isya-nya di Musdalifah. Ini hadisnya dari Jabir. Dia berkata, Rasulullah turun dari Arafah dengan tenang hingga tiba di Musdalifah, kemudian melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak takhir. Artinya maghrib dulu baru sholat isya di Musdalifah. Jam berapapun Bapak Ibu nanti dari Arafah ke Musdalifah, misalkan datang jam 11 malam, ya sudah qashar maghrib dulu baru isya. Nih, adzan dan iqamah. Nih, angel-angel gampang Bapak Ibu ini, ya. Sing tenang-tenangan mengerti tuntunannya begitu, sebenarnya salah. Apakah yang di Arafah tidak boleh? Boleh. Apakah kita sah? Tapi kalau ittiba Rasulullah seperti ini. Lanjut Pak. Ini saya hanya itu. Mabit di Musdalifah, saya cerita dulu apa yang kita lakukan. Kalau kayak Rasulullah tadi, sholat maghrib dan isya di jamak qashar. Apa selama semalam bermalam di situ istirahat. Di samping istirahat apa? Cari kerikil. Berapa yang dicari? Kalau mau semua ya 70, tapi kalau tidak semua ya cukup 7 untuk lempar tanggal 10 Zulhijjah. Nah ini ya. Nih, jadi di Musdalifah itu mabit istirahat yang baik. Kalau bisa tidur, tetap ada larangan ihram. Ya, kemudian cari kerikil, tapi cari kerikil tidak mesti harus di Musdalifah pun boleh gitu ya. Malah harus dicepaki sekarang mungkin. Kayak misalkan kalau kita besok mau praktek cepaki sih kerikil itu lepas. Saya juga bawa nanti ya gitu. Nah, oke. Bahwa Nabi Kubro melemparnya dari lembah dengan 7 kerikil di atas untanya dan bertakbir pada setiap lemparan dan membaca atau berdoa. Jadi Rasulullah ya besok kita kalau lempar jumroh akobah itu ada posisinya Bapak Ibu. Ka'bah di sebelah kiri kita, Mina di sebelah kanan kita. Coba nanti kalau nggak lupa ada risalahnya. Tatkala mau melempar, ada gambarnya. Mau
melempar yang kita lafalkan adalah takbir dulu. Allahu Akbar, saya lempar. Sudah? Kemudian kita baca Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban. Sama lagi Allahu Akbar, lempar. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa dzamban. Yang demikian ini sampai 7 kali. Selesai. Lempar jumroh akobah. Kapan? Atau lempar jumroh pada tanggal 10 Zul, setelah kita tadi pergi dari Musdalifah ke Mina dulu, tadi Tarwiyah, kemudian melempar jumroh akobah atau kubro ini pada tanggal 10 Zulhijjah. Posisinya nanti ada risalahnya, tapi caranya seperti itu. Allahu Akbar, lempar. Allah maj'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Mari Allahu Akbar, ayo. Lempar, baca doa. Nah, yang demikian ini 7 kali. Jelas Bapak Ibu ya? Saya ingin sejelas-jelasnya. Ketundaan repot. Mudah-mudahan tidak. Amin, insya Allah. Lanjut Pak. Nah, tadi yang saya sampaikan, posisi saat melempar jumroh akobah kubro, walaupun situasi jamarat di sana itu mau melempar dari sisi manapun bisa. Sudah oval 20 meteran begini lebar. Apalagi kalau melempar kita tidak dari lantai bawah atau 1. Di lantai 2 atau 3 sangat longgar. Nah ini Abdurrahman pernah berhaji bersama Ibnu Mas'ud. Saat itu dia melihatnya melempar jumroh akobah atau kubro 7 kali lemparan dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanannya. Nah besok ingat-ingat kalau kepingin seperti ini. Tapi kalau nggak kepingin seperti ini ya sudah, dari segala macam arah juga boleh. Tapi saya menyampaikan ada risalahnya. Risalah itu dasar-dasar tentang praktek ibadah, bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis. Ya, itu. Jadi gitu ya. Kebetulan Ka'bahnya di sana sebelah kiri, Minanya di sana. Pas. Allahu Akbar, lempar. Allahu maj'alhu hajjan mabrura wa dzamban maghfura. Oke, lanjut Pak. Waktu melempar jumroh akobah kubro, nah, aku melihat Rasulullah melempar jumroh akobah kubro saat duha pada hari nahar dan melempar jumroh ketiga jumroh pada hari-hari tasrik setelah duhur. Artinya begini, kadang-kadang kita sok kepingin, yuk melempar jumroh akobah 10 Zulhijjah, ngambil waktu